Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berjumpa dengan saya pada pagi ini. Pada hari ini saya akan membahas kaitannya dengan soal AKM literasi bahasa paket 2. Semoga anak-anak kelas 11 dalam kondisi yang sehat bersama keluarga sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, termasuk untuk kegiatan pembelajaran AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal bagi kelas 11. Ini hal yang baru bagi kita, bagi kalian juga dengan AKM ini. Maka ini menjadi satu program yang menjadi prioritas bagi sekolah supaya nanti kalian dapat mengikuti AKM dengan sebaik-baiknya. Nah, AKM ini kaitannya dengan asesmen atau penilaian yang utama dilakukan untuk bahasa dan numerik atau numerasi, yaitu literasi bahasa dan numerasi atau dalam hal ini adalah matematika. Karena pada dasarnya inti dari pembelajaran, pengetahuan itu basicnya adalah dari dua hal itu. Untuk komunikasi kita membutuhkan bahasa, kemudian nanti pada saat penghitungan kita menggunakan matematika. Maka kenapa di awal ini untuk AKM diprioritaskan pada dua materi itu sementara, yaitu untuk literasi bahasa dan numerasi. Nah, kenapa di situ kita perlu mencermati kaitan dengan literasi? Karena kemampuan membaca kita, kemampuan berbahasa kita harus memiliki kemampuan yang bagus untuk memahami berbagai bacaan, berbagai wacana. Itu harus kita cermati dari unsur bahasa. Maka kemampuan membaca itu diharapkan memiliki kemampuan yang sebaik-baiknya supaya pemahaman kita terkait dengan bahasa, bacaan itu bisa lebih bagus. Saya kira itu pengantar dari Pak Marji untuk pembahasan AKM literasi bahasa paket 2 ini. Selanjutnya mari kita cermati soal-soal yang sudah kalian kerjakan melalui pembahasan berikut ini. Baiklah para siswa, terkait dengan pembahasan untuk soal AKM literasi bahasa paket 2. Pada soal yang sudah kalian terima, yang kalian kerjakan, di situ disajikan kaitannya dengan sebuah struktur ya. Struktur yang di sini menggunakan diagram pohon. Kita sudah sering menjumpai kaitannya dengan penyajian sebuah data, baik itu dalam bentuk wacana, teks, maupun data angka, itu melalui beberapa media atau beberapa cara teknik ya. Nah, dalam hal ini disajikan diagram pohon, maka kalian paling tidak harus memahami apa itu diagram ya. Bahwa di situ sebagai salah satu cara diagram itu untuk memudahkan orang ketika harus memahami sebuah data. Sehingga di situ ada bagian-bagian yang bisa dicermati sehingga ketika nanti dibutuhkan penjelasan pemaparan itu bisa memperhatikan dari penyajian data yang ada. Adapun untuk diagram sendiri itu kan ada beberapa jenis dari diagram batang, kemudian diagram garis, diagram lingkaran, dan ada beberapa diagram yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan diagram pohon atau kita dengan diagram batang. Nah, itu artinya ada satu hal yang menghubungkan, di situ dihubungkan dengan garis-garis ya di sini. Kebetulan untuk soal yang pertama itu yang kaitannya dengan angkatan kerja. Nah, kebetulan kita pilih angkatan kerja, kenapa? Karena saat ini baru trending ya, baru viral kaitannya dengan apa itu? Undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini satu hal yang menjadi wacana bahwa kita harus memperhatikan kaitannya dengan apa? Bahwa angkatan kerja. Nah, banyak
dari lulusan atau anak-anak yang sudah usai mencari pendidikan, kemudian mereka mencari kerja. Nah, kalau yang baru dibahas di tingkat nasional kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kaitannya dengan lebih global lagi ya, kaitan dengan angkatan kerja, kemudian investor yang akan membuka lapangan kerja, dan banyak lagi yang di situ berkaitan dengan kaitannya dengan pekerjaan, kaitan dengan hal-hal yang bisa dikomersilkan, bisnis dan sebagainya. Nah, kenapa di situ akhirnya memicu sebagian masyarakat itu kemudian istilahnya mengajukan satu branding, satu wacana lain yang dikaitkan dengan dampak atau efek setelah nanti Undang-Undang Cipta Kerja itu diterapkan. Nah, kita malah mengarah ke sana ya. Baik, kita fokus kembali pada kaitannya dengan soal yang sudah kalian kerjakan. Di situ tertulis kaitannya dengan tahun struktur angkatan kerja yang berakhir 31 Maret 1995. Ini data ini agak cukup lama ya kalau dibandingkan dengan sekarang, tapi bukan hal yang tidak layak, tapi di sini kaitannya dengan bahwa sebuah data yang kita mencoba untuk menganalisis ada apa di balik data itu. Nah, kaitannya dengan asesmen kompetensi minimal yang kita pelajari, kita lakukan, salah satunya adalah kemampuan kita untuk membaca, meliterasi berbagai bacaan, baik itu dalam bentuk teks, wacana, baik dalam bentuk data-data itu dalam bentuk data yang deskripsi maupun dalam bentuk data yang angka. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa kaitan dengan angkatan kerja, maka otomatis orang akan berpikir kaitannya dengan produktivitas. Nah, produktivitas itu dikaitkan dengan apa? Usia masa produktif. Nah, maka di situ kalau kita cermati, diagram sudah menunjukkan bahwa informasi pertama sebagai induknya di situ tentang penduduk usia kerja. Penduduk di sini adalah seseorang atau orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, maka penduduk itu di Mapelen sudah kalian pelajari, di geografi itu sudah ada ya penduduk. Nah, di situ di dalam penduduk itu sendiri ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu berarti masa seseorang itu masuk pada produktif, dia bisa bekerja. Nah, termasuk kemudian penduduk yang sudah melewati atau belum masuk itu masuk kemana? Berarti masuk pada angkatan yang tidak produktif, bukan angkatan kerja. Kita contohkan saja. Dikatakan penduduk adalah ketika seseorang itu lahir sampai kemudian dia hidup dan akhirnya meninggal. Itu penduduk yang mendiami di satu wilayah. Nah, ketika dia lahir, kemudian dalam usia tertentu, dia belum produktif, karena dia belum bisa melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Maka dikatakan sebagai angkatan yang tidak produktif. Kemudian, penduduk yang di situ atau orang-orang yang itu sudah melakukan aktivitas belajar, kemudian aktivitas bekerja. Nah, bekerja itu sendiri nanti ada bekerja yang kalau kita cermati di sekitar kita itu bekerja dengan di sebuah instansi atau bekerja karena dia punya sebuah usaha. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan sebuah instansi, otomatis ada satu usia kerja yang dia akhirnya harus berhenti, yang disebut dengan purna karya atau pensiun. Artinya di situ di dalam kaitannya dengan usia, rentang usia di situ, maka dikatakan setelah purna itu mungkin bisa dikatakan sebagai usia yang sudah tidak produktif lagi. Tapi dia masih sebagai penduduk, maka di situ tercatat sebagai penduduk. Nah, kemudian yang terkait dengan itu, maka kita harus mencermati bahwa mana
penduduk yang tadi dikatakan sebagai angkatan kerja yang produktif dan sudah tidak masuk sebagai angkatan yang sudah tidak produktif karena sudah tidak bekerja. Ya walaupun nanti kalau dilihat dari sisi dia seorang yang punya usaha, sangat mungkin setelah dia purna karya di sebuah instansi dia masih bekerja lagi. Nah, tergantung nanti pada sudut pandang di mana usia kerja atau angkatan kerja itu akan ditentukan. Atau pelajaran lain kaitan dengan sosiologi, kalian pasti mempelajari itu. Nanti akan lebih jauh dipelajari. Nah, kembali pada pembahasan kita kaitannya dengan literasi bahasa. Nah, setelah di diagram itu ada penduduk, kemudian ada angkatan kerja dan angkatan yang di luar dari angkatan kerja. Kemudian di dalam angkatan kerja itu sendiri, pada usia-usia produktif itu ada orang yang bekerja dan dia tidak bekerja. Nah, ini ada beberapa faktor yang mungkin secara pemahaman kita, secara logika kita, yang bekerja itu memang dia bekerja di sebuah lembaga, dia menghasilkan, atau dia itu kemudian ada sebagian yang memang dia tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, maka dikatakan sebagai pengangguran. Kalau di dalam angkatan itu, dia masih dikatakan sebagai angkatan kerja, tetapi akhirnya dia tidak produktif angkatan kerja itu, karena dia menganggur, tidak punya penghasilan. Nah, diagram itu akhirnya memperjelas lagi. Ada orang yang bekerja di situ, bekerja dengan full atau penuh waktu, full time ya kalau kita. Kemudian ada lagi orang yang bekerja karena paruh waktu. Biasanya dengan sistem pembagian jam kerja, shift-shiftan itu ya. Nah, kemudian orang yang menganggur itu dikatakan sebagai orang yang mungkin tidak bekerja, kemudian di situ dia mencari pekerjaan yang penuh waktu atau paruh waktu. Nah, kemudian di bawah diagram itu menjelaskan kaitannya dengan orang yang mencari pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Baik, itu wacana atau pemahaman kita yang terkait dengan angkatan kerja. Nah, pada bacaan itu sudah dijelaskan ada penambahan atau keterangan bahwa sudah ada satu definisi yang ditentukan bahwa penghitungan diagram itu dia menggunakan skala yang di situ dalam ribuan ya, angka-angka itu menunjukkan ribuan. Kemudian penduduk usia kerja didefinisikan oleh orang-orang yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Nah, beberapa instansi ada yang berlakukan purna karya itu di usia 60 dan 65 tahun. Nah, itu yang berbeda. Nah, di sini di keterangan ditambahkan juga orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja adalah mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan dan tidak tersedia untuk bekerja. Nah, ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai nanti kalian dengan pendidikan yang sudah dilakukan ternyata tidak mendapatkan pekerjaan. Walaupun ada sebagian yang sudah merencanakan nanti akan membuka usaha, nggak masalah, bagus, karena di situ nanti akan membuka peluang bekerja bagi orang lain. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang pertama. Ada kelompok utama yang menjadi populasi. Nah, kalau kita cermati, maka pada bagian ini untuk membagi yang tadi dikatakan sebagai yang katakan penduduk, kemudian ada dua, yaitu kaitan dengan angkatan kerja dan yang tidak dalam angkatan. Artinya di situ angkatan yang memang bekerja dan angkatan yang tidak bekerja. Nah, kemudian yang terkait dengan itu, maka ada satu kata di sini kelompok utama. Maka kelompok utama inilah yang menjadi peluang kita untuk apa? Karena pembagian dari kelompok kita ini menunjukkan bahwa kaitannya dengan membagi secara utama. Populasi menjadi berapa? Ada dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja, karena angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Itu jelas sudah tertulis di sini ya. Kemudian secara struktur tenaga kerja disajikan dalam bentuk diagram pohon, tetapi dalam jumlah dengan cara lain seperti tertulis.
lingkaran grafik tadi sudah saya sampaikan ya, kaitan dengan penyajian data. Nah, kalau dalam hal ini saat ini kita kaitannya mempelajari dengan diagram pohon. Nah, ini kita bisa mencermati bagian-bagian mana yang menjadi utama, kemudian bagian-bagian mana yang itu menjadi pengembangannya atau menjelasnya. Nah, pemilihan diagram atau cara penyajian itu menggunakan diagram pohon atau lingkaran atau grafik itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tetapi kalau kita memilih diagram ini, alasannya apa? Karena kita memberikan sebuah informasi, maka informasi di situ harus jelas. Informasi itu harus mudah ditangkap oleh orang lain. Nah, informasi ini dengan apa? Karena yang mau disampaikan kaitannya dengan bagian-bagian mana saja yang menjadi angkatan kerja, maka itu ada sebuah kategori yang di dalamnya nanti akan ada penjelasan lagi. Maka karena kita mau menggunakan menjelaskan dengan kategori, maka digunakan diagram pohon. Diagram pohon itu memudahkan ketika nanti kita akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari bagian-bagian yang sudah ada. Itu. Berikutnya kita akan membahas untuk soal yang berikutnya, yaitu yang kaitannya dengan efek rumah kaca. Nah, ini sudah menjadi satu pembicaraan yang beberapa waktu yang lalu sudah sempat mencuat kaitan dengan rumah kaca ya, dan mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan rumah kaca. Ternyata efek rumah kaca itu dapat menimbulkan berbagai dampak. Nah, ini efeknya, dampaknya apa? Ternyata dampaknya untuk meningkatkan konsentrasi gas CO2 atau gas-gas lain di atmosfer. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran kita. Nah, kalian pasti sudah baca ini kaitannya dengan apa itu efek rumah kaca, kemudian nanti ada energi sinar matahari. Karena apa? Karena sinar matahari itu akan memancarkan, kemudian di situ akan berdampak pada kehidupan yang menerima pancaran itu. Nah, energinya ini. Nah, di dalam sinar matahari itu ternyata banyak energi yang bisa diserap, namun ada juga yang bisa dipantulkan. Nah, ini ada radiasi, ada beberapa kata kunci yang itu harus kamu pahami. Ada radiasi inframerah, kemudian ada kaitannya dengan beberapa informasi lain, ada gas-gas yang lain, monoksida, dioksida, dan seterusnya. Ini menjadi pemahaman kalian. Ketika akan membaca ini, meliterasi ini, mau tidak mau kalian harus punya bekal referensi kaitannya dengan apa? Dengan pengertian dari apa itu radiasi, pengertian dari gas-gas, supaya nanti bisa memahami. Nah, kita lanjut pada pernyataan berikutnya. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. Nah, kalau kita cermati dari bacaan tadi, maka di awal sudah ditegaskan bahwa kaitannya dengan apa yang menjadi efeknya nanti, karena rumah kaca itu ketika mendapatkan pantulan sinar matahari, maka nanti akan ada dampaknya. Nah, tadi sudah dijelaskan di sini. Karena adanya peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain. Maka di situ meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lain di atmosfer. Ini yang menjadi salah satu dampaknya, sehingga maka harus dicermati. Itu sudah muncul pada pernyataan yang ada dalam teks. Nah, tinggal kita mencermati bagian mana yang sesuai dengan itu. Diperkirakan sampai pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 ya. Pernyataan itu apakah kita temukan dalam bacaan? Nah, kalian harus mencermati itu kaitannya dengan bacaan-bacaan yang sudah ada. Energi yang diserap selain gas CO, ini berarti kalau paragraf yang ketiga ini bicara tentang gas. Nah, kemudian kita lihat pada paragraf yang terakhir. Nah, ini. Menurut perhitungan simulasi, maka di situ kalau kita mencermati atau kita membaca simulasi, maka di situ sebuah perkiraan
simulasi. Nah, simulasi di sini maka ditegaskan bahwa itu ternyata akan terjadi peningkatan di tahun 2030. Berarti pernyataan itu benar, sesuai dengan bacaan. Kemampuan kita untuk melogika, kemampuan kita untuk mencermati sangat penting di sini ya. Nah, kemudian yang kelima, sinar ultraviolet dipancarkan bumi tertanda awan dan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Tidak, ya. Karena itu pernyataan itu tidak sesuai, ya kan? Pada paragraf 3 itu dijelaskan bahwa sinar inframerah itu yang tertahan, ya, yang akan dikembalikan ke permukaan. Pernyataan itu tidak sesuai. Kemudian pada soal nomor 6, pada umumnya gas-gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah ini. Nah, ini adalah yang sudah dijelaskan pada pernyataan sebelumnya. Ada gas-gas lain di situ yang nanti akan berdampak. Nah, diantaranya adalah ada gas CO2, SO2, NO2, dan sebagainya ini. Maka pernyataan itu benar. Selanjutnya kita ke nomor 7. Untuk melengkapi sebuah kalimat, maka yang dibutuhkan adalah logika kita ketika berpikir, dan kita harus secara kontekstual. Kalimat itu maknanya seperti apa, dan dibutuhkan kosakata konjungsi yang seperti apa. Titik-titik kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 Celcius sekitar tahun 2030. Maka yang diminta di situ adalah kita memunculkan sebuah konjungsi. Kata kecenderungan di sini akan menyebabkan, berarti di situ ketika kita mencermati akan menyebabkan, ini berarti sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi. Maka di situ masih menjadi sebuah pengandaian. Apabila nanti terjadi kan gitu. Maka di situ konjungsi yang tepat adalah jika. Karena ini menyatakan sebuah pengandaian. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu yang kaitannya dengan sekilas tentang teknologi pengolahan sampah. Baik anak-anak, terkait dengan sampah, maka kita akan berbicara tentang lingkungan, tentang pemanfaatan. Nah, situ kalau kita berbicara tentang sampah juga, maka di situ nanti ada sampah-sampah yang itu yang bisa diolah, kemudian sampah-sampah yang tidak bisa diolah. Nah, kalau sampah-sampah yang bisa diolah nanti maka akan menjadi sebuah produk yang nanti akan bermanfaat untuk lingkungan, untuk sekitar. Tapi sampah-sampah yang tidak bisa diolah ini yang nanti akan merugikan. Nah, ketika kita mencermati bacaan ini, maka logika kita diarahkan pada bagaimana kita membayangkan tentang sampah, kemudian nanti pengelolaan sampah seperti apa, dan pemanfaatannya seperti apa juga. Maka di situ logika kita akan ke sana. Kemampuan kita dalam literasi ketika membaca itu sangat diperlukan, apalagi nanti dihadapkan pada soal-soal yang dikaitkan dengan bacaan yang menyangkut sampah. Nah, bacaan yang sudah tersaji silahkan bisa dicermati. Kita langsung pada soal nomor 8. Bahan yang bisa tahan terhadap temperatur, ya, yang di situ dari 1200 ya Celcius. Itu apa? Maka kita cari bacaan yang merujuk pada pernyataan itu. Nah, kalau kita cermati pada bacaan di paragraf yang terakhir, maka di situ muncul pernyataan. Ini ya. Teknologi yang lebih canggih antara lain adalah gasifikasi plasma yang bekerja pada temperatur 4000 derajat Celcius. Koinsinerasi dan co-processing pada industri semen yang bekerja pada temperatur 1200 derajat Celcius. Banyak dijumpai pengolahan sampah. Nah, di situ maka yang bisa tahan itu industri semen. Maka salah satu produk yang berbahan baku semen adalah keramik. Nah, di situ pernyataan ini yang
jelaskan kaitannya dengan soal nomor 8. Kemudian pada nomor 9, salah satu jenis biogas hasil dari pengolahan limbah rumah tangga adalah gas metana. Pernyataan di atas apakah sesuai tidak dengan teks atau wacana? Nah, kalau kita cermati di sini, yang menjadi dekomposisi sampah atau pengolahan ini menghasilkan gas bio. Jadi tidak hanya sekedar gas metana saja dan ada CO2. Maka pernyataan di situ kurang tepat. Ya. Kemudian yang terakhir kita sampai pada soal yang terakhir adalah metana yang dihasilkan pada teknologi pengolahan sampah dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Maka kita cermati di atas. Pada pernyataan yang menjelaskan kaitannya dengan gas-gas yang dihasilkan di situ, menghasilkan gas metana ya pada paragraf 1 di sini. Kemudian ada penjelasan berikutnya. Konversi termokimia merupakan dekomposisi sampah yang menghasilkan produk samping dalam bentuk panas untuk memanfaatkan. Yang selanjutnya dimanfaatkan untuk produksi listrik. Maka pernyataan ini sebenarnya tidak terkait dengan pernyataan bahwa dapat dimaksud sebagai pakan ternak. Maka otomatis opsi yang dipilih kaitannya dengan pernyataan tidak sesuai dengan teks. Nah, ini tadi kaitannya dengan beberapa soal yang tersaji untuk asesmen kompetensi minimal. Ya, ada beberapa bacaan di antaranya yang dikaitkan dengan sampah, kemudian dikaitkan dengan lingkungan, rumah kaca, dan yang awal tadi kaitan dengan angkatan kerja. Nah, itu yang menjadi bagian-bagian atau pembahasan-pembahasan yang bisa dilakukan untuk berbagai soal dalam AKM. Baiklah anak-anak, saya kira untuk pembahasan AKM literasi bahasa paket 2 dari Pak Marji cukup sekian dulu. Semoga kita segera bisa dipertemukan dalam pembelajaran dengan tatap muka di kelas supaya nanti hal-hal yang kaitannya dengan literasi bahasa bisa kita diskusikan secara langsung. Nah, apabila nanti ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan atau didiskusikan, kalian bisa komunikasi lewat WhatsApp maupun media komunikasi yang lain yang tersedia di sekitar kita dengan memanfaatkan teknologi. Dan semoga wabah pandemi ini segera bisa teratasi dan kita nanti akan segera bisa melakukan pembelajaran secara normal. Terkait dengan literasi ini, satu pesan saya bahwa bahasa itu bisa karena terbiasa. Artinya apa? Sesuatu yang kita hadapi setiap saat, setiap waktu, maka itu akan memunculkan suatu kemampuan, satu skill yang nanti akan menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita berikutnya. Artinya, jangan segan untuk selalu membaca, jangan segan untuk selalu menulis, untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa kalian, baik secara lisan, secara tulisan, baik secara formal maupun non formal. Karena kita tidak pernah tahu kapan bahasa itu akan kita perlukan, tapi kalau kita punya kemampuan berbahasa, maka setiap saat dibutuhkan kita akan siap. Itu saja pesan dari Pak Marji untuk kesempatan pembahasan ini. Ada kata-kata atau sesuatu yang belum sesuai, tolong dimaafkan. Dan terima kasih untuk perhatiannya untuk menyimak pembahasan ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, istirahat di rumah bersama keluarga. Salam untuk seluruh anggota keluarga. Semoga kesehatan, semoga kebahagiaan senantiasa terlimpah untuk kita semua. Sehingga pada akhirnya nanti kita pun akan senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan salam sukses untuk kita semua. Paksi Jaya.
Dalayota, semoga semakin berjaya dan mengantarkan kesuksesan kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.